Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri bin Abdurrahman, Amir Majlis DPP Makram, Majlis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin. Mengamati perkembangan politik di Jakarta khususnya, yang mana kita sudah mendengarkan berita dari beberapa pekan lalu bahwa PDIP resmi akan mengumumkan mencalonkan Anies Baswedan dengan Rano Karno pada hari ini. Namun dengan pertimbangan Ibu Megawati, karena tawaran-tawarannya untuk mengajak Anies Baswedan masuk kader partai. Sedikit gambaran yang kami memberikan masukan khususnya PDIP, bahwa tidak selamanya kader itu bisa loyal dengan program-program inti. Nah, sedangkan pengalaman Megawati mengusung Pak Jokowi, saya kira satu pengalaman yang besar. Jadi tidak mutlak juga orang yang tidak masuk di PDIP berarti tidak menjalankan. Saya kira perjalanan hidup Anies Baswedan tentang komitmennya, kejujurannya, yang penting sudah sepakat berpihak kepada keumatan, kerakyatan. Saya kira sosok Anies tidak mungkin akan lari. Jadi tidak prinsip itu harus masuk kader, yang penting kan program-program yang ada. Jadi saya kira masih ada waktu sedikit untuk PDIP bisa berpikir untuk dipertimbangkan mengusulkan besok. Karena kami yakin kalau bukan Pak Anies diusung PDIP, saya kira akan kalah. Perlu itu pertimbangan. Sedangkan kalau Anies misalnya bisa terpilih jadi gubernur, saya kira program-program kerakyatan PDIP justru bisa membumi. Nah, ini kira-kira gambaran perlu pertimbangan yang kuat. Nah, tentunya Pak Anies juga, yang kedua Pak Anies tentunya kalau digalang masuk kader, saya kira merugikan juga bagi Pak Anies di sisi lain, karena Pak Anies punya massa simpatisan mulai daripada intelektual, semua sektor. Terbukti Nasdem diundang juga. Jadi kalau dia masuk, masa-masa yang mungkin pro, mungkin juga akan lari. Jadi saya kira tidak menguntungkan juga Anies masuk. Kalau memang berat, ya saya kira Pak Anies lebih memilih absen ambil hikmah, dan mungkin akan membuat partai baru atau dan lain-lain sebagainya. Kedua, khusus untuk PKS yang saya dengar hari sudah ada 28 Dewan Pakar yang keluar. Jadi kami sudah ramalkan memang selama PKS tidak banting setir. Jadi saya himbau kepada petinggi-petinggi PKS agar kembali berpikir, ya jangan mengorbankan egoisme untuk kepentingan pribadi padahal akan hancur jangka panjang. 28 orang ini tokoh-tokoh yang sangat hebat, dan saya yakin mereka kemungkinan akan membuat partai baru atau PKS Perjuangan. Saya kira tidak perlu terjadi itu. Kalau sekiranya bermusyawarah kembali kepada Quran dan hadis, saya kira tidak perlu ada gelora, tidak perlu pecah darah Anies Mata. Mari menyatu kembali, masih ada waktu 1 hari untuk istikharah, agar supaya PKS ke depan, Dewan Pakar tidak jadi keluar, teman-teman Pak Anies yang mempunyai gerbong di Indonesia Timur juga bisa menyatu, karena persatuan adalah penting dalam konsep Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kita anjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bihablillah. Saya kira kalau kembali konsep bihablillah, maka bisa akan cair semua. Jadi ketika PKS menarik diri dan mengusung Pak Anies, itu bukan berarti kalah. Itu sudah langkah maju demi untuk kepentingan orang banyak, seperti Rasulullah mengutamakan kepentingan agama daripada yang lain. Itulah kira-kira masukan-masukan kami. Kebetulan kami di Indonesia Timur, ya khususnya daerah Sulawesi Selatan, tetap mengharapkan bagaimana NKRI depan akan tetap jaya. Karena kalau negara tidak diurus dengan baik, tidak menutup kemungkinan daerah-daerah akan minta kemerdekaan, termasuk daerah kami. Tapi itu kita tidak harapkan. Semoga masukan ini menjadi pertimbangan buat seluruh elit partai, tokoh-tokoh nasional, dan Indonesia ke depan akan jaya dalam melakukan pertemuan-pertemuan nasional dan internasional. Salah satu gambaran juga kita bisa melihat pertikaian antara Hamas dengan Fatah yang berselisih di Palestina. Bayangkan bisa digabungkan dengan Cina yang notabene bukan tokoh agama.
justru Arab Saudi lah yang layak mendamaikan. Nah, ini semua gambaran-gambaran yang perlu pertimbangan buat teman-teman yang bergerak di dunia politik. Jangan sampai langkah-langkah kita ini akan kita menyesal seumur hidup. Insya Allah, Pak Anies sekalipun tidak ada partai yang mengusung dan komitmen moral akhlak, Allah tetap memuliakan dan dia akan dipuja sepanjang masa. Beda kalau berjuang bukan dasar moral, ketika tidak ada panggung, dia akan hilang di pentas nasional. Akhirul kalam, salam berjuang teman-teman. Kami menunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.